Nah, teman, kalau misalnya kalian masih ingat ya, kita udah sempat membahas mengenai possible target ya untuk Bitcoin, bahkan udah lumayan lama sebenarnya ya, dari pas Rising Wedge ini baru kebentuk ya, waktu bulan November Desember. Kalau misalkan kalian ingat itu sebelum Natal ya. Jadi sebenarnya udah sekitar sebulan atau hampir sebulan mungkin ya kita beres untuk Bitcoin. Untuk Bitcoin at least melakukan koreksi dulu ya. Jadi bukan berarti bullishnya udah selesai, enggak teman ya. Kita masih believe ya secara long term sepanjang 2025 Bitcoin bisa mencapai 2M atau bahkan lebih dari itu teman ya. Kita hanya membahas secara short termnya aja gitu ya, untuk 1 sampai 2 bulan ke depan gitu, paling lama 2 bulan ke depan teman. Nah, kalian bisa cek teman, ini gue upload di tanggal 20 Desember ya, mungkin gue bisa reply ke kalian lagi ya, ini pas Rising Wedge-nya baru-baru aja kebentuk yang ada di tanggal 12 November ini. Kalian bisa lihat di sini ya, ini bakalan ngambil liquidity ibaratnya ya buat orang-orang yang nyetel support di area level 85.000 ya. Jadi mungkin bakalan kehantam di level 83.000, 84.000 gitu ya. Nah, jadi kemarin kita udah sempat ngukur teman-teman dari tanggal 20 Desember bahwa target pelunasan teman-teman karena Rising Wedge ini adalah pattern yang bearish teman-teman sebenarnya, pattern koreksi gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian melihat Rising Wedge play out itu biasanya endingnya adalah ke bawah teman-teman. Endingnya Bitcoin akan melakukan pelunasan terlebih dahulu gitu ya. Jadi bukan bearish, tetapi dia akan melakukan pelunasan terlebih dahulu, koreksi sehat, baru melanjutkan kenaikan. Itu yang namanya Rising Wedge. Nah, Rising Wedge ini ditandai dengan resistensi yang semakin lama semakin tinggi, sementara supportnya juga semakin lama semakin tinggi teman-teman ya. Jadi melancip teman-teman ibaratnya. Lalu setelah itu ya dia break ke bawah gitu ya, melakukan pelunasan, baru kalau misalkan patternnya bullish ya dia lanjut naik lagi balik ke atas teman-teman ya. Kalau misalkan di dalam downtrend Rising Wedge ya dia malah turun lagi teman-teman ya. Jadi sebenarnya simple pattern aja gitu ya yang udah kita bahas dari 1 bulan yang lalu. Cuman entah kenapa banyak analis yang nggak ngelihat ini gitu ya, ibaratnya gue nggak tahu kenapa gitu ya. Cuman rata-rata kalau gue nonton beberapa analis temen-temennya jarang banget malah ada yang ngebahas tentang Rising Wedge ini temen. Rata-rata temen-temennya kebanyakan hanya membahas area support 90k temen-temennya di sini ya, 90k untuk Bitcoin ya, kebanyakan kurang lebih seperti itu ya. Jadi lebih membahas ke arah bagian yang terjadi di awal tahun ya. Jadi rata-rata analis malah ngebahasnya area ini gitu ya. Padahal kalau menurut gue sih ya kita juga harus ngelihat outlook besarnya juga gitu ya, apa yang terjadi pada makronya teman-teman, makro patternnya itu seperti apa gitu ya. Kalau menurut gue sih seperti itu. Dan kalau misalnya kalian inget ya, jadi ini post yang minggu lalu di tanggal 5 kita udah sempat short teman-teman ya, short PP dari lama teman-teman, dari mulai entry tuh 2100 teman-teman ya. Ini di VIP group ya, gue post secara real time teman-teman ya. Entry harga saat ini 2100 dan kalian cek saat ini rata-rata semua altcoin udah pada koreksi teman-teman ya, udah pada ngedam, udah pada koreksi. Harga PP di sekitaran 1700 1800 teman-teman ya. Jadi udah running profit dan kita udah set SL-nya udah naik ke atas teman-teman ya. Jadi udah resikonya udah nol ibaratnya ya. Jadi SL-nya udah di-adjust lagi ke harga area entry yaitu di 2100 sehingga udah nggak ada resiko sama sekali dari trade ini. Saat ini masih running profit ya karena target kita minimum adalah 1600 untuk PP. Mungkin bisa lebih dari itu akan gue kondisikan lagi ya. Ini post tanggal 5 kemarin. Ini gue post semuanya secara real time melalui VIP group ya. Di luar dari gue upload YouTube karena gue nggak bisa upload setiap hari teman-teman ya. Ada kesibukan sendiri gue. Jadi kalau misalkan lagi sempat aja baru gue bikin video seperti ini untuk kalian gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian butuh outlook yang paling up to date teman-teman ya, gue jarang banget teman-teman nge-short atau nge-long kecuali memang bener-bener ada momentumnya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat ya di previous analisis gue dari Desember, November itu gue sama sekali nggak ada buka trade apa-apa. Jadi gue hanya ada buka satu trade ini ketika memang benar-benar momentumnya cocok banget. Jadi di sini kita nggak over trading juga teman-teman ya, sampai dalam sebulan mungkin bisa 10-20 kali trade, enggak teman. Nah tapi hanya benar-benar ngambil yang kira-kira win rate-nya tinggi dengan probabilitas menangnya juga lebih besar tentunya. Nanti gue bakal share profit gue juga lah dari open posisi gue teman-teman ya. Gue akan share semuanya di sini. Gue udah profit berapa kalau misalkan udah ke close teman-teman ya dari trade PP ini. Nah buat kalian yang tertarik untuk bergabung gimana caranya? Kalian cukup tinggal daftar BingX saja menggunakan linknya ada di deskripsi ya. Atau tinggal menggunakan kode referral gue yang tercantum di sini ya. Paling gampang sih tinggal klik linknya ada di deskripsi aja.
Jadi benar-benar nggak ada biaya sama sekali ya, dan kalian bisa tinggal DM admin aja untuk minta dimasukkan ke dalam grup ini. Admin akan menjelaskan beberapa step lagi teman-teman ya untuk kalian bisa join ke dalam VIP grup ini, aksesnya sekali lagi sampai seumur hidup. Oke teman-teman, jadi balik lagi ketika Bitcoin ada di 93 kemarin ya, ini kalian lihat tanda panahnya kemana, yaitu kita memang expect bahwa bakal terjadi rebound terlebih dahulu teman-teman ya, Bitcoin balik lagi ke level 97, 98 teman-teman ya, baru setelah itu melanjutkan continuation correction dia di sini. Dan ini adalah realita apa yang terjadi ya, jadi ya kurang lebih masih so far sih on plan gitu ya. Jadi ini post di tanggal 20 Desember ketika Bitcoin flash crash ke level 92 kemarin, kita expect Bitcoin bakal mantul, ternyata memang terjadi pemantulan ya sampai ke level 99. Even bahkan lately di minggu kemarin sempat sampai ke level 102 teman-teman ya. Tetapi ternyata yang nggak kuat nahan di sini ya di area liquidity yang terbaru di 102 ya. Break resistance di atas 100.000, mungkin banyak yang euforia di sini. Tetapi langsung dihantam lagi, balik ke bawah lagi teman-teman ya. Dan Bitcoin sempat sampai ke level 91 kemarin. Jadi di video kali ini sebenarnya kita bakalan bahas gitu ya, possible the correction teman-teman ya untuk Bitcoin, normal correction dia seperti apa, worst case correction dia seperti apa. Jadi tentu saja teman-teman ya, tentu saja ya kita masih sesuai dengan rencana kita dari 1 bulan lalu sampai saat ini nggak berubah. Kecuali teman-teman ya, kecuali Bitcoin benar bisa break resistance ini di atas 102.000 ya, mungkin analisa kita ya salah gitu teman-teman ya, bahwa outlook kita bisa saja salah teman-teman ya. Bahwa ya memang ternyata ya ada invalidasi dari rising wedge ini dan ternyata memang level yang kita incer itu tidak ketemu teman-teman ya, tidak terpenuhi. Jadi kan ini kita udah bahas berulang kali ya bahwa target Bitcoin ada di level 83.000 sekian karena ini akan makan liquidity support yang terjadi di tanggal 12 November ini ya. Kalian bisa lihat ya, ini support terendahnya di tanggal 12 November, setelah itu udah nggak ada support lagi ya sampai sebelum kita breakout besar-besaran di tanggal 5 November pas Bitcoin breakout mulai dari level 70.000. Jadi the last support ini benar ada di tanggal 12 November yaitu di level 86.000. Tetapi kan rata-rata Bitcoin biasanya bakalan makan liquidity ya, ibaratnya dia break support untuk take long liquidity ya, orang-orang yang ngelong akhirnya kehantam teman di area support 85.000. Itu sebabnya kenapa level yang kita expect adalah di sekitar 84 sampai 83.000. Dan ini so far masih on plan dengan charting 1 bulan yang lalu yang kalian lihat di sini. Jadi so far ini normal correction teman-teman ya, dan tidak ada apapun yang berubah gitu ya. Jadi memang targetnya masih tetap sama untuk Bitcoin ngambil liquidity di daerah 86.000 karena ini memang sudah sering kali terjadi teman-teman ya. Contohnya misalkan ketika Bitcoin ngambil liquidity di area 52.000, 50.000 sini ya di tanggal 5 Agustus kemarin, lalu setelah itu dia baru langsung lanjut bullish lagi. Terus ketika dia ambil liquidity pas Bitcoin ke level 38.000 ya, ini kan support terendahnya di tanggal 11 November yaitu di level 40.000 ya. Dia ngambil liquidity di sini seakan-akan break support and then dia lanjut bullish lagi. Jadi memang ini udah karakteristiknya si Bitcoin lah ya untuk ngambil liquidity long dulu baru dia kembali naik lagi. Ini juga sama ya, supportnya ada di sini, termennya dia ngambil liquidity di sini baru dia naik lagi ya. Ini balik lagi di tahun lalu termennya udah agak lama. Makanya kenapa kita expect untuk rising wedge ini melakukan pelunasan terlebih dahulu ya, pelunasan koreksi. Sekali lagi bukan Bitcoin jadi bearish atau bear market, enggak, teman-teman, pelunasan koreksi ke bagian ini untuk ngambil liquidity yang ada di tanggal 13 November ini. Baru setelah itu mungkin kita bisa break rebound lagi ya. Ya kita bakalan lihat lah teman-teman untuk kondisi Bitcoin pada saat itu seperti apa. Apakah benar-benar kuat untuk mantul and then menuju kembali ke new all time high, atau ternyata bahkan di new level liquidity ini teman-teman yang udah kemakan kita malah masih nggak kuat teman-teman, masih nggak kuat teman-teman, and then break another support teman-teman. Dan kalau misalkan itu terjadi teman-teman, yang which is gue sebenarnya nggak expect ini untuk happen juga ya untuk Bitcoin ya, tapi ya anything can happen teman-teman, anything can happen. Jadi sebenarnya ya ini kita ngomongin kondisi untuk beberapa minggu ke depan, let's say aja teman-teman, let's say memang level ini tercapai, Bitcoin makan liquidity di area sini and then dia memantul kembali ya, let's say mungkin ke level 90.000 lagi gitu ya. Tetapi in case teman-teman, in case inilah sebenarnya yang gue juga pengen lanjutkan teman-teman, analisa dari bulan lalu sampai saat ini. In case kalau misalkan di level 80,000 something ini Bitcoin masih nggak nge-hold teman-teman, ibaratnya ternyata oh dia masih break support nih gitu ya. Jadi bukan dari sini, ibaratnya
dia langsung lanjut bullish ke atas seperti ini teman-teman ya, tetapi setelah dia mantul ke 90k ini ternyata dia malah mengalami rejection lagi gitu ya. Jadi kan ada dua skenario ya. Skenario yang pertama ya yaitu ya semuanya berjalan dengan lancar, Bitcoin kembali ke 105, break new all time high, oke, Bitcoin menuju ke 2M atau bahkan lebih gitu ya. Itu adalah skenario yang pertama. Skenario yang kedua adalah ketika kita kena rejection di area level 90.000, kalau misalkan Bitcoin balik lagi ke level 82.000, even break support di bawah itu, target berikutnya ada di berapa sih teman ya? Itu pasti yang menjadi pertanyaan dari semua orang ya, yang dimana ya belum ada yang ngebahas target ini juga gitu ya, karena memang nggak ada yang expect untuk Bitcoin bisa koreksi sampai sedalam ini gitu ya. Jadi untuk the worst case scenario ya, jadi sebenarnya kita juga bakalan bahas the worst case scenario, yaitu ada di mana, yaitu ada di level sekitaran balik lagi ke range area ini teman-teman, range area 65.000, di mana ini kita testing the previous resistance teman-teman as the next support teman-teman. Jadi kalau misalkan once di level 80k ini benar nggak bisa nge-hold lagi untuk Bitcoin ya, in the worst case scenario ya target berikutnya ada di sekitaran minimum level 65.000 di sini ya. Sampai mungkin ya balik lagi ke ranging area yang ada di sini teman-teman gitu ya. Jadi possible juga ke level mungkin low 60 ya, baru setelah itu kita bener V-shape recovery kembali and then continuation ya di akhir 2025 kuartal 3 kuartal 4 kita balik lagi ke level 2M atau bahkan lebih teman ya. Gitu teman kurang lebih ya. Jadi itu sebenarnya adalah worst case scenario-nya untuk si Bitcoin, dan kita nggak tahu whether ini bakalan happen atau enggak gitu ya. Tetapi kalau misalkan sekali lagi once kalau misalkan ini terjadi untuk Bitcoin gitu ya, gue bakalan prepare and then gue bakalan masuk mungkin langsung all in teman di sini ya. Karena ya itu bener-bener udah flash sale, maksimum flash sale untuk Bitcoin gitu ya. Kalau misalkan Bitcoin memang balik lagi ke level low 60 teman ya. Memang bener-bener yang nggak ada yang expect bahwa itu bakalan terjadi gitu ya. Gue juga sendiri expect ya mungkin hanya ke sini gitu ya, makan liquidity lalu kita ya lanjut uptrend lagi teman ya. Jadi ya kita bukan expect untuk Bitcoin ya dump sampai sejauh itu ya, koreksi sampai sedalam itu enggak teman ya. Kita hanya prepare for the worst scenario aja ya, skenario terburuk aja untuk Bitcoin. Ya balik lagi teman gitu ya, ketika Bitcoin dulu masih ada di level 70 something ya, kita kan cuman bilang ya worst case scenario ya 40.000, kalau itu nggak terjadi ya udah gitu ya. Kita hanya membicarakan skenario terburuk, kalau misalkan once itu happen ya kita ready aja gitu ya, kita siap teman ya. Kita bukannya takut, kita bukan fear, tetapi kita malah justru siap karena kita udah spare out cash kita gitu ya. Jadi even kita 90% into crypto ya pasti kita tetap harus siap sedia dengan cash kita teman-teman, karena cash is king ya. Kapan lagi kalau misalkan jangan sampai ketika Bitcoin diskon flash sale parah teman-teman, kita malah nggak ada cash karena kita udah all in di harga-harga atas gitu ya. Jadi alangkah lebih bijaknya untuk kita ya at least kita save cash kita, prepare for the worst thing to happen gitu teman-teman ya. Jadi untuk the next cicilan gua teman-teman ya pastinya ya di area-area ini gua ada cicil. Once liquidity ini happens lagi gua ada cicil lagi, and even if the worst scenario happens teman-teman ya, Bitcoin ke sini ini gua bakalan cicil yang paling banyak di sini teman-teman ya. Dan sebenarnya kita nggak ada yang berharap untuk Bitcoin ya bisa sampai ke situ teman-teman ya. Yang lebih besar, probability yang lebih besar ya kita berharap aja bahwa ya Bitcoin di sini bisa rebound and then lanjut naik lagi ya. Jadi hanya melakukan pelunasan di daerah rising wedge ini ya. Di sini pelunasannya di sekitar 8384 and then kita lanjut bull run lagi. Itu yang semua orang tentunya pasti harapkan ya. Cuman ya sekali lagi ya ini kita hanya bahas beberapa alternatif skenario, apa saja worst case scenario, skenario terburuk yang bisa happen pada Bitcoin. Dan sekali lagi ini hanya menurut pandangan pribadi gue sendiri teman-teman ya. Jadi kalau misalnya secara jangka pendek mungkin kita bisa naik lagi, mungkin ke level 96 atau 97 teman-teman ya. Cuman untuk outlook di 1-2 minggu ke depan ya menurut gue bakalan lanjut turun lagi and then fill this liquidity teman-teman gitu ya. Nah paling kurang lebih itu aja, semoga analisa ini bisa membantu teman-teman ya. Kalau menurut kalian analisa ini bermanfaat ya kalian bisa share ke teman-teman kalian. Jadi untuk overall recap ya sebenarnya nggak berubah teman-teman ya. Mungkin Bitcoin naik sedikit lagi di sini ya, and then di minggu depannya ya kita lanjut menghantam ke bawah, nge-fill liquidity yang terjadi di tanggal 12 November. Jadi kurang lebih outlooknya seperti ini. Makanya kenapa untuk posisi short PP gua ya yang di tanggal 5 Januari ini nih gue masih run dan gue masih belum tutup sama sekali ya.
Hanya untuk SL-nya bener gue masukin ke area entry, jadi bener trade ini udah nggak ada resiko sama sekali, hanya udah pasti profit, termait trade ini udah pasti profit dan tidak ada resiko sama sekali gitu ya. Bahkan gue juga udah upload untuk newest trade gue di tanggal 10 Januari ya. Kalau misalnya kalian ada yang mau ikut ya silakan aja, ini free aja teman-teman buat yang nonton video gue hari ini. Paling itu aja teman-teman untuk video kali ini, dan seperti biasa sampai jumpa di next video.